Geda gedi geda oh. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Hari ini siap belajar semuanya? Siap, Bu. Kurang semangat hari ini pada siap belajar semuanya? Siap, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar, Ibu minta satu orang untuk bawa setelah doa. Pada nggak mau ya, kalau gitu ya Liza aja deh duluan. Oke, silakan ya Liza. Mari kita berdoa untuk Tuhan pada berpercaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih sudah berbawakan doa. Jadi, sebelum kita belajar hari ini, Ibu minta kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Dan ice breaking kita hari ini adalah berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi, Ibu minta semuanya untuk bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Kita tahu ice breaking ketika bilang ular itu panjang, kita buatnya pendek. Ular itu semut cacing itu pendek, buatnya panjang. Gajah itu besar, buatnya kecil. Semut itu kecil, buatnya Besar. Oke, baik. Kita mulai ya. Gajah itu besar, semut itu kecil, ular itu panjang, cacing itu pendek. Oke, sekali lagi kita masih sama ya. Gajah itu besar, semut itu kecil, cacing itu pendek, ular itu panjang. Oke, sekarang kita bermain dengan arti yang sebenarnya. Maka ketika ibu bilang gajah itu besar, maka tangan kita harus membentuk seperti gajah ya. Oke, nanti gajah itu besar, semut itu kecil, ular itu panjang, cacing itu pendek. Oke, ini harus cepat ya. Sekaligus semangat fokus, oke? Oke, Bu. Semut itu besar. Besar lah. Ini apa semut ada yang gini? Dok, ini. Kan gini gua salah, kalian juga salah. Kan gini dulu baru kecil. Iya. Oke, ulang ya. Semut itu pendek. Kecil. Semut pendek. Ini persamaan. Ini beda ya. Oke. Ular itu panjang, cacing itu pendek, semut itu besar.
berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju. Oke, baik. Ini sekarang kita masuk ke pembelajaran. Kali ini Ibu mau menyampaikan materi kita terkait sinonim dan juga arti. Nah, untuk bisa lebih fokus, Ibu akan membagikan bahan ajar ya. Jadi bahan ajar ini bisa digunakan oleh setiap kita. Jadi Ibu bagi di sini gabung sama satu orang, lalu di sini gabung sama satu orang. Oke. Kita buka bahan ajar kita di sini terkait sinonim dan juga antonim untuk siswa sekolah dasar di kelas 6. Oke, baik. Nah, kita masuk. Kita masuk terlebih dahulu ke dalam materinya apa itu sinonim. Nah, di sini dijelaskan bahwa sinonim itu merupakan kata-kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama dengan kata lainnya. Nah, di mana sinonim ini juga adalah kata-kata yang memiliki makna yang mirip yang bisa diartikan untuk menunjukkan kata lainnya. Di mana sinonim digunakan untuk menggantikan kata tertentu dalam kalimat tanpa mengubah arti dari kata yang sebelumnya. Sehingga kita dapat memberikan variasi dalam penggunaan kata dan membuat kalimat menjadi lebih menarik. Misalnya, kata besar itu memiliki sinonim luas, lebar, ataupun agung yang bisa disesuaikan sesuai dengan konteks kalimatnya. Kata sinonim juga digunakan untuk memberikan variasi bahasa untuk menghindari pengulangan kata yang sama pada setiap variasi kata dalam kalimat. Di sini kita masuk dalam contoh kalimat menggunakan sinonim. Yang pertama adalah ayah bekerja dengan giat setiap hari demi keluarganya. Di sini sinonimnya itu dari kata giat adalah rajin, di mana ayah bekerja dengan rajin setiap harinya demi keluarganya. Yang kedua ada kakak perempuan saya sangat pandai dalam matematika. Atau kita bisa menggunakan sinonim ketika kita ingin membuat arti yang sama dengan kalimat yang berbeda. Contohnya, kakak perempuan saya sangat cerdas dalam hal matematika. Ini membuat pengertian dari kata yang baru kita buat itu memiliki makna yang tetap sama dengan kata sebelumnya. Oke, kita masuk ke dalam fungsi. Apa sih fungsi sinonim itu? Ayo, apa fungsi sinonim? Karena kan tadi kan bilang bahwa kata sinonim sendiri itu adalah kata untuk memberikan arti yang sama pada kata sebelumnya untuk membuat kalimat yang baru. Jadi di sini fungsinya itu adalah untuk penggunaan dalam bahasa terutama dalam penulisan dan juga komunikasi lisan. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, fungsi dari sinonim. Pertama adalah menghindari pengulangan kata sinonim. Artinya adalah di mana di sini ketika kita ingin membuat kalimat yang sama, tapi untuk mengulangi kalimat itu terulang 2 kali, maka kita menggunakan penggunaan sinonim. Dengan maksud kita tetap membuat kalimat yang sama, namun dengan gaya ataupun ada perbedaan dari setiap kata yang digunakan dalam kalimat tersebut. Lalu yang kedua adalah untuk memperindah, tentu saja memperindah kalimat tersebut dan memperkaya kosakata dari penggunaan sinonimnya. Yang ketiga, menyesuaikan gaya bahasa dengan konteks ataupun audiens, di mana ada kalimat itu ketika kita menggunakan kalimat pada jenjang SMP, SD maupun SMA, itu mereka kurang bisa memahaminya. Jadi kita menggunakan sinonim. Contohnya, mungkin di anak TK mereka kurang tahu
dari sinonim. Lalu kita masuk ke dalam antonim. Jadi kalau sinonim kan ada persamaan, maka antonim adalah Perbedaan. lawan kata. Oke, bisa sebutkan contoh lawan kata. San- Cerdas lawan katanya Bodoh. bodoh. Oke. Pendek lawan katanya Tinggi. tinggi, ya benar. Jadi dari sini kita udah tahu bahwa antonim sendiri adalah kata yang memiliki makna berlawanan atau pertentangan dengan kata lainnya, di mana penggunaan antonim digunakan untuk membantu menekankan perbedaan atau memberikan kontras yang dalam dari sebuah kalimat ataupun teks. Dengan antonim, pembaca atau pendengar lebih mudah memahami perbedaan makna antara dua kata dan juga konteks. Yang pertama contohnya, suasana di luar kelas sangat panas, tetapi dalam rumah terasa dingin. Dari situ kita udah tahu di mana situ antonimnya. Panas, Panas dingin. dan dingin. Nah, dari satu kalimat kita udah tahu penekanannya bahwa di ruangan itu terasa lebih panas dan di luar ruangan terasa lebih Dingin. dingin. Baik, yang kedua adalah dia adalah orang yang rajin sedangkan saudaranya malas dalam belajar. Di sini juga kita bisa melihat bahwa setiap saudara itu pasti memiliki perbedaan. Saudara yang satu lebih rajin, dan saudaranya yang satu lebih malas dalam melakukannya. Lalu antonim juga sama seperti sinonim, maksudnya memiliki fungsi. Fungsinya yang pertama adalah menunjukkan perbedaan yang jelas tentu saja. Yang kedua, untuk menonjolkan perbedaan antara dua bal ataupun konsep yang bertentangan. Contohnya, dia tinggi sedangkan airnya pendek. Ini menekankan bahwa adanya perbedaan proporsi tubuh dari kedua saudara tersebut. Oke, kita masuk. Sekarang kita masuk ke dalam. Oke, kita masuk ke dalam perbedaan sinonim dan antonim. Di sini ada aspek sinonim dan juga antonim. Definisinya yang tadi, sinonim itu kata yang memiliki makna sama atau serupa. Antonim, kata yang memiliki makna yang berlawanan atau bertentangan. Tujuannya, sinonim diberikan untuk memberikan variasi dalam penggunaan kata yang memiliki arti yang hampir sama. Kalau antonim menekankan adanya perbedaan atau kontras antara dua kata. Contohnya, sinonim besar sama dengan luas, pintar sama dengan cerdas. Antonim tinggi lawan katanya pendek, cepat lawan katanya lambat. Penggunaan sinonim menghindari penggunaan kata yang sama dalam kalimat. Antonim menunjukkan perbedaan yang jelas antara dua hal atau keadaan. Contoh kalimatnya, sinonim rumah itu sangat luas dan nyaman. Sinonim dari besar. Antonim anak itu tinggi sedangkan ibunya pendek. Antonim. Oke, baik. Nah, dari situ tadi kita udah tahu bahwa sinonim sama antonim itu adalah dua hal yang jelas berbeda. Sinonim ada persamaan dan juga antonim adalah perbedaan. Maka di sini Miss akan memberikan sebuah lembar kerja kepada peserta didik untuk melatih pemahaman kita lebih lanjut terhadap sinonim dan juga antonim. Oke? Kita buka RKPD kita. Di sini ada mengumumkan kata antonim. Kita kerjainnya sama-sama, oke? Indah itu kemana? Indah ke cantik, ya benar. Ini kan lawan kata. Antonimnya? Iya. Indah. Ada Bu, ini sinonim. Antonim. Sinonim. Oke, baik. Oke, indah sama dengan cantik. Berani sama dengan berani. Cerdas sama dengan Pintar. teman sama dengan Cerdas. bahagia sama dengan Senang. tenang sama dengan damai. Oke. Terakhir ya, kita masuk ke kata silang antonim. Ini yang mendatar. Antonim mundur adalah maju. Antonim pendek adalah pendek tinggi. Antonim basah adalah Kering. antonim kenyang adalah Lapar. lapar. Antonim dekat adalah jauh. Oke, menurun. Antonim murah adalah Mahal. antonim sedih, Senang. antonim murah, antonim halus, Kasar. Kuat. Oke, jadi udah gampang ya semuanya. Oke, jadi oke boleh semua aja. Oke, terakhir kita masuk ke refleksi. Jadi ada yang
kata. Antonim untuk Perbedaan. kata. Yang kedua, sinonim digunakan untuk membuat kalimat yang baru tanpa memperulang kalimat Yang sebelumnya. sebelumnya. Antonim digunakan untuk memperjelas makna dari kalimat tersebut. Oke, jadi bisa tahu ya. Jadi untuk kedepannya kita bisa saling memahami apa itu antonim dan juga sinonim. Baik, sekian. Sebelum pulang kita berdoa. Bisa bawa doa, oke? Baik, kita siapin diri kita berdoa menurut kepercayaan dan juga keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Baik, terima kasih atas waktu